Pertama-tama mari sama-sama anak-anak kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih berikan kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah tempat ini Allah lihat sebagai Raudatul min Riyadil Jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salat bertabaikan salam kita aturkan kepada uswah kita, qudwah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah percikan syafaat beliau bisa sampai kepada kita yang masih istiqomah menjalankan syariatnya. Oke, pertama-tama Bapak akan mengabsen dulu agar tahu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Jadi persiapkan telinga kalian, jangan ada yang bermain HP. Nanti kalau ada yang main HP nanti akan disita. Seperti itu. Bisa? Paham? Ketua kelas nanti dicatat nama-nama yang nakal atau yang bermain. Nanti yang bermain itu di akhir pelajaran dia akan dimajukan ke depan untuk menjadi orang yang akan mempraktikkan percakapan di dalam bahasa Arab nanti. Oke, yang pertama Alfi Sahrin Gobel, Muhammad Hafiz Dimas Pratama, Oke, Sakir. Syahdur Rahman Marondrong, Oke. Mutmainah Hiti, Intan Pratiwi Lasarika, Ferawati Sulaiman, Jufrianti Selun Munau, Miftahul Hidayah Ating Abdul, Mutiara Sabrina Yusuf, Karyanti, Nofrita Rahma Jailani, Ranti Arafah, Popi Sofia Jiji, Putri Wulandari Nur, Rafika Isya Putri, Nurmikarni Suwarno, Pratiwi Sulestia Subani, Dita Nabila Hipi Ponto, Rizky Putri Wahyuni, Putri Dwi Lestari, Lutfia Dwi Maharani, Dina Najwa Aulia Kuwati, Nikmatul Ekil Ibrahim, Morti Tria Adonis, Siti Nurahmi, Mutiara Sri Ramadhani Latif, Andini Ngabito, Putri Sheila Pikoli. Oke anak-anak, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini, saya minta kepada saudara Syahdur, silakan Dik maju ke depan untuk memimpin doa belajar. Oke adik-adik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Oke, adik-adik sekalian, jadi hari ini kita akan belajar yang namanya bahasa Arab. Mohon maaf tulisan Bapak agak kurang bagus. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti kita, yang perlu kita ketahui pertama kali terlebih dahulu adalah kenapa kita itu harus belajar bahasa, dan kenapa bahasa itu bisa ada di dunia. Seperti itu. Jadi ada yang tahu tidak bahasa itu kegunaannya untuk apa? Alat komunikasi. Gimana sih bahasa itu bisa terbentuk pertama kali? Ada yang tahu? Ada? Bapak jelaskan. Jadi bahasa ini kalau ditarik dari sejarah perkembangan manusia, teori Darwin, dulu manusia itu mereka hanya bisa menggunakan dua kosakata saja. Umpamanya ada batu, mereka sebutnya tu,
atau ba. Jadi mereka hanya bisa menyebut dua kosakata saja. Ketika melihat pohon, mereka hanya sebut on, atau melihat hal-hal lain, mereka hanya bisa sebut awalan atau akhiran dari kata tersebut. Dan bagaimana kata itu bisa menyatu dan terbentuk menjadi satu kalimat yang mudah untuk dipahami? Sejarahnya dia bisa bersatu karena ada dua kelompok manusia purba ketika itu. Jadi dulu manusia itu berkelompok-kelompok dan mereka itu berpindah-pindah tempat, tidak di satu tempat yang sama. Jadi ketika bertemu dua suku yang berbeda, dua kelompok yang berbeda, dan kelompok ini mempunyai kultur bahasa yang berbeda. Seumpamanya, kelompok yang pertama, mereka itu sering menggunakan kata tu untuk menyebut batu. Dan kelompok kedua, mereka itu sering menggunakan kata ba untuk menyebut batu. Ketika mereka bertemu dan akhirnya mengenal satu sama lain dan menggabungkan dua kultur yang berbeda, dua kultur, dua budaya yang berbeda, dua bahasa yang berbeda, itu disatukan dan akhirnya terjadilah satu gabungan kata dan menjadi kalimat yang mudah dipahami, yaitu batu. Dan ini terus menerus menyebar dan nenek moyang ketika itu menurut teori Darwin ya. Menurut teori Darwin mereka menyebar ke berbagai daerah, berbagai negara, dan akhirnya karena budaya dari negara masing-masing yang berbeda dan mereka itu sudah berpisah satu sama lain, maka terjadilah perbedaan di setiap negara itu, bahasanya beda-beda. Oke, kita masuk lagi. Kenapa kita itu harus belajar bahasa Arab? Gitu. Bahasa Arab itu apa sih keistimewaannya dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain? Ada yang tahu? Nah, salah satunya karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Allah katakan, kami jadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kita itu mudah untuk memahami. Seperti itu. Tapi jangan gambarkan, oh Quran itu ngikutin bahasa Arab. Enggak, adik-adik. Bahasa Arab lah yang sumbernya itu tidak lain dan tidak bukan merupakan Al-Quran. Al-Quran lah sumber utama daripada bahasa Arab. Bukan Al-Quran yang ikut bahasa Arab, tapi bahasa Arab mengambil sumber dari Al-Quran. Dan itu mudah untuk dipahami. Itu yang pertama, karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab ini bisa mulia karena bahasa Arab itu digunakan oleh manusia yang paling mulia. Digunakan oleh manusia yang paling mulia dan istimewa. Yaitu siapa? Rasulullah SAW. Digunakan oleh Nabi Muhammad. Dua hal ini saya sudah menggambarkan begitu mulia, begitu utama, begitu istimewanya bahasa Arab untuk kita pelajari. Dan bahasa Arab juga merupakan bahasa penduduk surga. Jadi nanti adik-adik kalau sudah meninggal, sudah keluar dari alam dunia masuk ke alam barzah, adik-adik di dalam kubur itu nggak ditanyain pakai bahasa Indonesia, tidak ditanyain pakai bahasa Manado, pakai bahasa Sunda, atau pakai bahasa Jawa, enggak. Malaikat di dalam kubur mereka menanyakan kamu, menanyakan adik-adik sekalian menggunakan bahasa Arab. Maka pelajarilah ketika di dunia bahasa Arab, karena sudah begitu banyak kemuliaan bahasa Arab. Sekarang sebelum kita langsung masuk, Bapak ingin tanyakan lagi. Coba adik-adik bayangkan kalau di dunia ini tidak ada bahasa. Gimana kita komunikasinya? Gimana kalau di dunia ini nggak ada bahasa? Kira-kira gimana itu? Kalau dua orang ketemu, gitu kan? Yang satu lagi, gitu. Yang satu lagi, nggak tahu tuh. Yang satu pengen apa, yang satunya pengen apa? Bingung. Seperti itu kan? Ngebayanginnya aja udah bikin stres otak. Gimana kalau kenyataannya ada? Mungkin satu sama lain tidak bisa saling memahami. Seperti itu. Dan kenapa Bapak jelaskan ini terlebih dahulu kepada kalian? Karena ketika kita belajar satu ilmu pengetahuan, kita pertama kali harus membentuk cinta. Karena kalau belajar tanpa cinta, itu hanya akan memberatkan otak saja. Tapi kalau belajar dengan cinta, itu akan menjadikan diri kita itu senantiasa ingin terus-menerus mempelajarinya. Bapak menjelaskan ini agar kalian mencintai cara kalian mencintai pelajaran ini.
Kalau kata Qais nih adik-adik di dalam kisahnya Laila Majnun, Qais itu bilang sama pacarnya Laila, dia bilang begini, wahai Laila, aku bukan hanya mencintai kamu, bukan hanya mencintai fisikmu, tapi aku mencintai caraku mencintaimu. Dan itu yang Bapak ingin bangun buat kalian. Bapak ingin bangun bagaimana kalian bisa membentuk cara cinta kalian kepada bahasa Arab. Yang bahasa ini luar biasa banyak keutamaannya. Dan yang utama juga biar nanti kalau kalian naik haji tahu bahasa Arab nggak kesasar di sana. Bayangin aja udah di Ka'bah gitu kan, udah udah hilang arah, udah kepisah sama rombongan, tiba-tiba ketemu orang Arab cuma bisa assalamualaikum doang, sama la dan na'am. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengen nanya nih, wah udah di mana nih? Nggak tahu. Bapaknya nanya, halo, apa kabar? Nanya kabar, kita cuma na'am. Oh, manis muka, siapa nama kamu? Lah, itu kan ngebingungin gitu, bukan dapat jalan, malah tambah tersesat lagi. Oke, kita masuk langsung ke materi. Jadi bahasa Arab kali ini kita itu masuk ke a'tarifu binafsi atau memperkenalkan diri. Tenang, pelajarannya nggak susah-susah. Karena ini pelajarannya anak SMP kelas 7, nggak mungkin Bapak bikin kayak anak SMA. Ini nama saya ya. Oke, at-ta'aruf, berkenalan. Jadi kalau kita ketemu orang, kita ketemu siapapun di jalan, atau teman kita ngebawa temennya di hadapan kita, otomatis orang baru tuh. Ya nggak mungkin kan kita langsung langsung so akrab gitu, SKSD, so kenal, so deket, nggak mungkin kan. Ya pasti kita harus ta'aruf duluan, harus berkenalan. Karena tak kenal maka salah, tak kenal maka kenalan. Gitu. Tak kenal maka kenalan. Jadi ta'aruf ini penting, harus kenalan dulu. Gimana kalau nggak kenal kita mau dekat gitu kan? Jadi kita masuk ke bab ta'aruf, berkenalan. Selanjutnya, oke, ini ada istifham atau kata-kata tanya. Di sini ada kata ma. Kata ma ini artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Ini digunakan untuk menanyakan arti, kejelasan yang tidak berakal, atau dia itu bersifat abstrak gitu. Atau ingin nanyain sesuatu, kalau teman kita datang gitu kan, dia bad mood, tiba-tiba datang, raut mukanya udah nggak enak gitu, kita langsung, apa gitu, biar dia ngejelasin gitu. Selanjutnya ada kata man, siapa? Itu biasanya digunakan untuk sifat makhluk yang berakal, kayak manusia gitu kan. Itu digunakan untuk sesuatu yang berakal kayak manusia. Selanjutnya ada kata hal. Hal ini dia sifatnya mengkonfirmasi sesuatu, yang artinya hal itu apa? Selanjutnya ada kata kaifa. Kaifa itu bagaimana? Jadi digunakan untuk nanyain keadaan orang. Jadi kalau ada orang datang gitu kan, kita kaifa, nanyain keadaannya. Nanti untuk kalimat di belakangnya nanti setelah slide yang ini. Selanjutnya ada kata aina. Aina itu bisa mana atau di mana. Itu biasa untuk nanyain tempat. Jadi kalau kita kesasar, kita biasa gunain istifham yang ini, kata tanya yang ini. Selanjutnya yang terakhir itu ada kata min aina gitu. Itu min aina, kalau tadi aina mana atau di mana, kalau min aina itu lebih detail. Dia menanyakan tempat asal kita tuh di mana gitu. Paham? Kalau ma itu digunakan buat apa? Apa? Untuk sesuatu yang tidak berakal. Oke. Kalau man digunakan buat oke, menanyakan sesuatu yang berakal. Kalau hal oke, konfirmasi kebenaran atau nisbat gitu. Selanjutnya ada kata kaifa, menanyakan keadaan gitu. Entar nanti Bapak bakal ada challenge buat kalian deh habis slide yang ini. Selanjutnya ada kata aina. Buat apa itu tuh? Tempat. Terakhir ada min aina. Oke, itu di hal, di bawah hal itu apakah itu ada jawabannya? Jawabannya itu na'am atau la. Iya atau tidak.
Oke, kita masuk ke langsung ke ta'arufnya, perkenalannya, gitu. Jadi kalau kita ketemu orang, biasa kan ya dua lah, kita ketemu cowok atau ketemu cewek gitu. Tapi kalau Indonesia itu ada 3, cewek, cowok, sama unsa. Unsa tuh banci, ya dia setengah-setengah gitu. Jadi kalau di bahasa Arab nggak ada itu yang ketiga, adanya 2 doang, cowok sama cewek, pria sama wanita. Kalau yang datang itu pria, gitu. Terus teman kita bawa teman cowok nih, gitu kan? Kita pakai kalimatnya gimana? Yang manhaza atau manhazi? Manhaza. Gitu. Kenapa manhaza? Karena dia laki-laki. Karena pelakunya laki-laki yang kita tanyakan. Kalau pelakunya perempuan? Manhazi. Kalau perempuan itu ujungnya itu biasa pakai kasroh. Manhazi. Kalau pelakunya perempuan, kalau laki-laki pakai apa? Manhaza. Kalau perempuan pakai manhazi. Pintar. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Kalau nanyain namanya siapa? Kalau laki-laki pakai yang pakai masmuhu atau masmuha? Masmuhu. Kalau laki-laki pakai masmuhu. Itu ada penjelasannya di atas. Kalau ma itu dia bertanya, gitu kan? Seperti kata tanya tadi, ma ismu itu kata kepemilikan atau bentuk daripada manusia itu sendiri, tujuan benda itu sendiri. Kalau hu itu kata tambah di belakangnya, seperti itu. Ma ismuhu, kalau digabungin jadi masmuhu, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, dia make hak di belakangnya, jadi masmuha. Lanjut, ada lagi kalau kita datang nih bawa teman kita contoh, terus datang langsung bilang ini sahib ana nih, teman ana nih gitu. Kalau dia laki-laki, kita bilang ini temanku, kita pakai haza sadiqi atau haza sadiqati. Haza sadiqi. Kalau yang kita bawa cowok, kalau yang kita bawa cewek itu hazihi sadiqati. Gampang apa susah? Gampang. Oke, habis slide ini habis, Bapak bakal panggil 2 orang buat ya jadi lawan bicara lah di situ. Lanjut, terakhir itu ada, nah ini udah masuk ke dia memperkenalkan nama dia atau kita memperkenalkan nama kita. Jadi kalau kita bawa teman, kita kenalin namanya dia. Kalau cowok, kita bilangnya ismuhu Ahmad. Ini namanya Ahmad. Kalau perempuan ismuha Aminah. Ini Aminah, teman saya. Ini temanku Aminah. Kalau cowok dia ismuhu. Kalau cewek dia ismuha. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi. Bapak bakal panggil 2 orang. Bapak bakal lihat siapa yang paling murung wajahnya buat maju ke depan. Jadi siap-siap, jangan ada yang tiba-tiba gembira. Jadi Bapak minta yang pertama itu saudari Putri Syirafikoli dan juga saudari Mutiara Sri Ramadhani. Main ke depan. Enggak lama, cuman apa aja ini 2 ini gitu. Tenang, tambah lagi 2 laki-laki, karena ada laki-lakinya juga, gitu kan? Nggak mungkin mereka jadi cowok, beda gender. Jadi untuk saudara Miftah dan juga saudara Syahdul untuk bisa maju ke depan, gitu, untuk mempraktekkan, dan kita sambil mempraktekkan ini. Nah, ya cuma saya doang yang ngomong di depan. Yang lain harap tenang, ketua kelas catat nama mereka. Oke. Sekarang gini, jadi ceritanya ini kan datang nih si Tia ini kan, Mutiara, kamu datang bawa temen gitu. Pas datang Syadul nanya gitu, ini siapa ini? Jadi Syadul milih dia pakai manhaza atau manhazi gitu, kan?
Terus gantian, kalau udah gitu si Shadow yang bawa temen. Terus si Mutiara atau si Putri yang nanya balik gitu. Ini siapa? Dia pakai Manhazah atau Manhazi? Bisa? Paham? Oke. Ya. Rolling action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadhihi? Hadihi shodiqati. Ismuha Aminah. Sekarang saya buat teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadza? Hada sodiqi. Ismu Ahmad. Oke. Ya. Atau coba gini nih, nanya dulu siapa ini, baru nanya siapa namanya. Siapa ini, baru dia jawab ini temanku. Baru kalian nanya lagi siapa namanya, baru bilang namanya gitu. Ulang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadhihi? Hadihi shodiqati. Masmuha? Ismuha Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadza? Hada sodiqi. Masmuhu? Ismuhu Miftah. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk kalian. Jadi begitu. Itu prakteknya, gampangnya seperti itu. Kalau cuma sekedar teori ya adik-adik nanti buat mempraktekkan di tengah masyarakat nantinya susah gitu kan. Tapi jangan langsung datang ke rumah, soalnya nanya ke emak bapak kalian gitu, langsung nanyain Manhazah tuh ke bapak kalian, nanyain emak kalian siapa. Jangan, ntar uang jajan kalian dipotong. Seperti itu. Jadi prakteknya seperti itu. Ketika ada orang yang datang, orang baru, kita nanya, kalau dia laki-laki Manhazah, kalau dia perempuan Manhazi, gitu. Nanti orangnya bakal menjawab, Hadza shodiqi. Kalau laki-laki ini teman saya, kalau perempuan, Hadhihi shodiqati. Ini teman saya juga, tapi perempuan. Terus biasanya kita bakal tanya lagi, Masmuhu, siapa namanya? Atau Masmuha, kalau perempuan. Dia bakal jawab, Ismuhu Ahmad atau Ismuha Aminah. Mungkin seperti itu. Gampang kan? Gampang. Oke, lanjut. Kita lanjut. Ini perkenalan sama lagi, tapi cuma katanya yang beda, kata-katanya yang beda. Masih sama, tapi ini lebih kita langsung tanyakan ke orangnya, bukan menanyakan ke orang lain. Kayak Mas Muka, siapa namamu? Kalau perempuan, Mas Muki, gitu. Atau kalau dia datang tiba-tiba suruh kita tanya nama kan kita biasa Man anta, kan kaget kan? Dia masuk tiba-tiba kita lagi di kelas sendirian, orang nggak kita kenal, dia masuk langsung kita Man anta, siapa kamu? Gitu. Atau Man anti, siapa kamu? Nanti dia bakal ngejawab namanya Ismi Hasan atau Ismi Aisyah. Nanti terus kita bakal nanya lagi kan, ketika kita nanya siapa kamu, dia pasti bakal ngejawab nama atau dia ngejawab jabatan dia. Dia bakal ngejawab ana talibun, saya siswa. Atau kalau perempuan ana talibatun. Kalau perempuan itu ketambahan tak marbuto di ujungnya. Tak marbuto itu yang ini. Dia bulat terus gini. Itu tadi kelas sebelah ada tuh yang gambar itu. Dia bulat terus ada bulatnya lagi di atas. Gitu. Jadi kalau ini bapak nggak bakal nyuruh 2 orang maju atau 4 orang maju. Gitu. Jadi bapak bakal ngasih ini spidol ke 1 orang sambil menyanyikan lagu Walau Ada 5. Siapapun yang dapat itu bakal bapak nanya ke dia siapa namanya dia, atau bapak cuma nanya siapa kamu, gitu. Artinya bapak nanyain kamu siswa atau guru, gitu. Dan kalian harus menjawab. Bisa? Bisa. Oke. Kita mulai dari sini. Nyanyinya bareng-bareng, jangan ada yang nggak nyanyi.
Oke, dimulai. 1, 2, 3. Lampu ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus malam hijau doa, hatiku sangat kacau, malamku tinggal empat, ku pegang. Ya, tetap tenang. Oke, siapa yang dapat? Tiwi. Oke, Tiwi minta spidolnya dulu. Oke, Tiwi. Bapak bakal nanya. Mas Muki. Ismi Pratiwi. Man Andi. Ana terlibat. Terlibat. Benar. Oke, sekali lagi. Baru kita pindah slide lagi. Sekarang dari si cowok dulu, ke laki-laki. Sekarang kita pakai lagu cicak-cicak di dinding. Oke, mulai 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, tetap tenang. Oke, yang kena saudari adik Julianti. Oke, adik Julianti. Mana Andi? Ismi Ismi atau? Ana Tholibatun. Oke, Mas Muki. Ismi Julianti. Makasih. Oke, ini tenang tadi ini sudah slide yang ini udah mau terakhir ini, ya udah mau terakhir. Jadi terakhir ini di bagian ta'aruf ini atau perkenalan ini kita biasa bertanya gitu. Kalau tadi murid gitu, apakah kamu, siapa kamu, dibilang anak thalibun atau anak thalibatun. Sekarang kita bertanya kepada seseorang yang tidak kita kenal, yang pasti dia lebih dewasa dari kita atau dia sepantaran dengan kita, terus kita nanya, apakah kamu guru? Gitu. Gimana sih nanyanya kalau kayak gitu? Kita nanyanya gini, hal anta mudarisun? Itu untuk laki-laki. Apakah kamu seorang guru? Atau apakah kamu guru? Kalau perempuan, dia hal anti mudarisatun. Apakah kamu guru perempuan? Gitu. Jawabannya gimana? Kalau dia guru, dia bakal ngejawab, na'am, ana mudarisun. Kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, na'am, ana mudarisatun. Kalau iya, cuma ketambahan na'am doang di awal, gitu. Kalau tidak, dia ketambahan la, na'amnya hilang. Jadi kalau tidak, dia bakal menjawab, la, ana tilmidun. Saya murid, tidak, saya murid. Kalau perempuan, dia bakal ngejawab, la, ana tilmidatun. Itu. Jadi kalau kita ketemu orang, terus kita pengen tahu dia murid apa guru, kita bisa nanya langsung seperti tadi, siapa kamu? Atau kita bisa nanya pakai cara kedua ini, hal anta mudarisun? Apakah kamu guru? Pasti dia bakal menjawab. Kalau dia menjawab iya, na'am, ana mudarisun, saya guru, maka kita tahu bahwasanya dia guru gitu. Tapi kalau tidak, dia bakal menjawab la, ana tilmidun, saya seorang murid. Oke, ini slide-nya sudah habis seperti itu. Setelah ini Bapak akan memberikan jeda untuk teman-teman untuk bisa bertanya hal-hal yang berhubungan dengan hal yang telah Bapak jelaskan tadi tentang perkenalan. Itu apa yang tidak teman-teman pahami atau teman-teman mikir gimana sih Pak, saya bingung gitu, lupa lagi kalau ketemu teman
saya mau nanya namanya siapa, gimana? Seperti itu. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya Pak, kita mau bertanya Pak, gimana kalau kita bertanya kepada 3 orang itu bagaimana? Maksudnya 3 orang, maksudnya satu kita hari baru ini baru Oke. bertanya ya. Oke, kalau dia banyak atau jamak, itu biasa kita pakai kata kum di belakang. Itu untuk banyak. Jadi ini juga dari pertanyaan tadi itu bisa Bapak jadikan PR buat kalian. Kalian bisa cari di rumah kosakata mufrodat yang berhubungan dengan perkenalan atau ta'aruf, dan nanti akan Bapak lihat, Bapak nilai kembali sampai di mana pemahaman kalian. Tapi jangan kira pelajaran kita telah selesai hari ini. Bapak ingin sekarang seperti itu kalian menulis di atas buku kalian yang telah kalian bawa. Nggak mungkin murid nggak bawa buku ke sekolah. Silakan kalian tulis nama kalian menggunakan bahasa Arab. Seperti ini. Yang sudah dijelasin tadi itu. Oh iya. Itu ada Ismi Hasan, Ismi Aisyah gitu. Tinggal tulis nama kalian, Ismi Miftah. Kalau nggak bisa namanya dipakai Arab, yang isminya doang deh, yang diarabin. Ntar namanya di Indonesiain aja, nggak apa-apa. Nanti satu-satu random bakal Bapak tunjuk buat bacain. Jadi silakan ditulis. Ya, saudara Ari dan Miftah, apa yang sedang diperbincangkan? Tanya Pak, apa yang tulis Pak? Astagfirullah. Emang dari tadi enggak menyimak gitu. Sudah Ustaz. Sudah Kak. Ini sudah semua ini. Jadi Ari, tulis nama antum pakai bahasa Arab. Ismi Ari, Ismi Alfi Sahrin. Saya Alfi Sahrin. Ismi itu kayak gini nih. Ismi Hasan, Ismi Aisyah, itu. Tapi kalau nama antum nggak tahu Arabnya gimana, yang ismi doang yang diarabin, nggak apa-apa. Siapa? Kasih Pak. Oke, sama-sama. Jangan ada yang ribut maju ke depan. Jadi silakan tulis. Kelas. Oke, kelas. Nanti bakal dilihat random pada siapa yang paling murung lagi. Ya. Bapak lihat lagi. Ini ada yang kayaknya bawa penanya satu doang. Ini ada spidol nih. Atau mau pinjemin pena? Ada semua? Oke. Bapak bakal tunjuk orang yang tadi nanya, karena kayaknya dia nggak menyimak dari tadi lagi dijelasin. Coba Ari, kenalin nama antum pakai bahasa Arab yang tadi udah jelasin. Ismi Ari. Nama lengkapnya siapa? Ismi siapa? Nama antum Ari doang. Ari doang. Bisa ngomel Pak. Iya, gimana cara kenalinnya tuh gimana? Ismi Alfi Sahrin Gobel. Oke. Oh yang di sampingnya? Ismi Miftahul Coba Hidayah. dibuka dulu, maskernya dibuka dulu. Ismi atau anak Miftahul Hidayah. Oke. Yang cewek sekarang nih yang nggak tunjuk dari tadi siapa? Andini coba deh. Ismi Andini. Oke, Ismi Andini. Ini? Ismi Sofia. Ya. Dia di belakang Vina tuh siapa tuh? Dima, coba. Dima coba kenalin nama Anti pakai bahasa Arab. Ismi Ni'matul. Oke, Ni'matul. Ni'matul Yakin. Jadi itulah anak-anak materi kita pada hari ini. Bapak kenapa memberikan tugas kalian itu tidak hanya dicatat, tapi juga diutarakan lewat lisan? Karena nantinya itu termasuk daripada penilaian kita.
dalam kelas penilaian itu, keterampilan itu bukan hanya dari segi pengetahuan tulisan kalian saja, enggak. Karena Bapak yakin dari kalian juga ada yang suka nyontek. Itu lebih baik itu lisan, biar ketahuan gitu. Siapa yang memang memperhatikan, siapa yang tidak memperhatikan. Dan hari ini kesimpulan yang kita bisa ambil, ternyata belajar bahasa Arab itu tidak sesusah yang kita pikirin. Karena ada tuh di luar sana yang bilang bahasa Arab itu bikin otak yang kabel kanan ke kiri, yang kabel kanan ke belakang gitu. Jadi nggak sesusah yang dipikirin. Yang susah itu ketika sesuatu yang bisa kita pelajari, kita anggap itu susah. Makanya Bapak katakan di awal, ketika belajar sesuatu, maka tumbuhkan cinta terlebih dahulu kepada hal itu. Agar kalian ketika belajar, walaupun di luar sana banyak yang bilang susah, maka kalian dengan lapang dada, dengan tegasnya akan mengatakan yang saya pelajari ini mudah, tidak ada susah-susahnya. Seperti itu. Jangan putus asa dalam belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Nabi Muhammad, bahasanya penduduk surga. Kalian ditanyain di dalam kubur pakai bahasa Arab, dan nantinya Bapak doain teman-teman semua, adik-adik semua bisa jadi anak-anak yang meneruskan daripada tongkat estafetnya baginda Nabi Muhammad. Oke, mungkin cukup sekian hari ini. Mari sama-sama Bapak minta lagi satu orang buat maju ke depan, buat bacain doa kifaratul majelis. Jadi tolong ini yang perempuan, silakan Saudari Sofia untuk memimpin doa kifaratul majelis. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Yuk bisa, yuk silakan yuk. Maju di situ di depan. Nah, oke di situ. Oke, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kifaratul majelis yang akan dipimpin oleh teman kalian, Saudari Poppy Sofia Gigi. Oke, mari sama-sama kita membacakan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanallah. Allahumma musta'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.